pemirsa, kembali lagi di Apkasi Talk. Apkasi Talk adalah talk show TV One bersama dengan kepala-kepala daerah di acara Apkasi Otonomi Expo 2025 yang berlangsung di ASBSD Tangerang sejak tanggal 28 hingga tanggal 30 Agustus 2025. Dan senang sekali hari ini sudah hadir bersama kami Bupati dari Muaro Jambi, Bapak Bambang Bayu Suseno. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi juga Mbak Andi, terima kasih sudah diundang. Oke, Pak Bupati. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang membuat Pak Bupati Muaro Jambi ini bersemangat untuk hadir di Apkasi 2025? Alhamdulillah hari ini kita hadir di pameran Apkasi ini tentu melihat miniatur semangat dari daerah-daerah, dan tentu ini harus menjadi perhatian kita bahwa kita harus mempromosikan keunggulan-keunggulan daerah sehingga bisa links terkait dengan dunia usaha, kemudian kemampuan-kemampuan ekonomi masyarakat desa ataupun kemampuan teknologi yang memang harus diserap oleh daerah, kemudian dari daerah memberikan semua sumber dayanya untuk dapat diakses di luar daerah itu sendiri. Terima kasih ya. Ya. Nah, tadi saya garis bawahi mempromosikan keunggulan-keunggulan daerah. Apa sih keunggulan dari daerah Pak Bupati ini, Muaro Jambi? Oh ya, yang pertama kita memamerkan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan produk. Banyak sekali keunggulan UMKM kita yang memang kita pamerkan. Tetapi dari sisi UMKM yang ada hari ini, tentu kita harus menembus pasar luar ya. Karena komoditas ini tadi sudah ditampilkan nih, macam-macam komoditasnya ya. Komoditas dari UMKM kita untuk bisa menembus pasar di luar daerah kita Kabupaten Muaro Jambi. Di samping itu juga sekalian saya juga promosi bahwa di Kabupaten Muaro Jambi itu ada candi berdiri tahun 7 sampai 12 sebelum Masehi. Dan silakan datang ke Candi Muaro Jambi namanya, yang lebih kurang hektarnya hampir 3.000 hektar. Luasnya 3.000 hektar. Ya. Dan kita berharap dengan hari ini hadir di Apkasi, kita bisa mempromosikan itu kemudian menjadi tempat tujuan wisata yang memang kita harus perkenalkan baik nasional maupun internasional. Oke, berarti ternyata pemirsa Muaro Jambi itu punya potensi pariwisata. Betul. Candi Muaro yang Jambi bisa menjadi salah satu destinasi wisata bagi Anda, baik itu wisatawan lokal maupun internasional ke Muaro Jambi. Betul. Ya Pak ya. Iya, dan banyak sekali sekarang wisatawan dari luar negeri yang hadir, dan itu memang sedang diusulkan ke UNESCO untuk menjadi warisan dunia. Dan saya berharap ada kunjungan-kunjungan dari sisi promosi ini. Kemudian ya ketika hadir ya cicipinlah UMKM kita, ada batik, ada makanan kecil, kemudian ada destinasi wisata lainnya yang memang Muaro Jambi mengelilingin kota Jambi. Sehingga akses pun untuk ke Kabupaten Muaro Jambi cuman hanya 30 menit. Ke Candi Muaro Jambi cuman hanya 25 menit. Dan berarti itu akses lancar sekali, infrastrukturnya juga lancar, dan kita mempunyai komoditi yang bisa kita eksplor untuk menjadi komoditi unggulan. Terima kasih. Begitu ya Mbak Andi. Pak Bupati, tentu pemerintah daerah ini punya upaya-upaya untuk mendorong UMKM-nya seperti ini kemudian bisa masuk ke ajang internasional, bisa diekspor, kemudian antar daerah juga. Apa yang dilakukan untuk mendorong UMKM bisa berkembang terus? Ya, salah satunya peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, melakukan pelatihan keterampilan dari masyarakat komoditi yang melakukan komoditi unggulan itu. Seperti UMKM, komoditinya kita kasih kapasitas pelatihannya, dan di samping itu juga sampai dengan hari ini kita promosikan melalui semua event, semua ajang-ajang promosi, sehingga promosi ini bisa dapat dimengerti, dipahami oleh semua pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha. Ya, kita harapkan ini go nasional, insya Allah bisa go internasional ya kira-kira, dengan semua platform marketing yang ada. Mungkin begitu. Nah, tadi berbicara juga mengenai potensi pariwisatanya. Tadi apakah
candi ini nantinya akan menjadi pariwisata unggulan yang akan menjadi perhatian pemerintah Muaro Jambi? Oh iya, itu bukan hanya unggulan Muaro Jambi saja, sudah kebanggaan dari Provinsi Jambi dan kebanggaan nasional, kebanggaan negara ini. Banyak sekali event yang kita lakukan di sana, sehingga candi ini menjadi salah satu sumber pendapatan juga daerah, kemudian memberikan literatur sejarah. Kenapa berdirinya candi itu, kemudian kenapa kita harus jaga warisan ini sehingga bisa dimengerti oleh semua pihak. Mungkin baik, begitu ya. Pak Bupati, saya juga penasaran. Di sini kan banyak sekali produk unggulan dari Muaro Jambi. Ada makanan, kemudian ada batik. Ada nggak cerita menarik di balik produk-produk ini yang kemudian bisa membawa mereka ini ikut ke pameran Apkasi Otonomi Expo 2025? Jadi kalau candi itu kita pengrajinnya ada motifnya candi. Kemudian ini ada motifnya nanas, karena kebetulan di Muaro Jambi itu ada sentra nanas terbesar di Provinsi Jambi. Hasil pertanian. Iya, salah satunya ini tadi ada dibuat keripik, itu, dibuat keripik, kemudian ada turunannya lagi nanas goreng dan sebagainya. Kemudian ada juga komoditi lain produk-produk lain dari UMKM yang memang kita ikut dorong sehingga itu berkembang. Banyak pihak yang melakukan pendampingan, banyak pihak yang melakukan peningkatan kapasitas SDM sehingga mereka UMKM juga bisa terangkat. Begitu Mbak Andi. Pak Bupati, di ajang Apkasi Otonomi Expo ini kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Bupati agar nantinya bisa mengembangkan potensi dan produk unggulan dari Muaro Jambi? Iya, kita berharap dari semua event, salah satunya di Apkasi Expo ini tentu ada kerjasama marketingnya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana daerah lain mengembangkan produknya sebagai penambah wawasan. Dan dengan demikian maka UKM-UKM kita juga melakukan pelatihan juga. Di sini ada teknologi yang memang mereka harus tahu, kemudian ada bagaimana marketing ataupun pemasaran yang memang mereka harus kita latih juga ini. Kita datangkan juga tenaga UMKM-nya sehingga mereka bisa mempunyai wawasan. Dengan Expo ini ya kita kira bisa begitu. Nah, ini kan juga ada beberapa agenda yang sudah dilakukan di Apkasi Otonomi Expo 2025 ini. Yang menjadi catatan Pak Bupati dari acara ini apa aja Pak yang mungkin nantinya akan dibawa pulang ke Muaro Jambi? Hari ini kebetulan saya Wakil Ketua Umum di Pemberdayaan Masyarakat. Saya melihat event ini ada beberapa macam kegiatan. Selain pameran, ada diskusi tadi, kemudian ada seminar dan sebagainya. Itu menambah pengetahuan kita untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Kita seluruh kabupaten melakukan kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini maksudnya. Kemudian apa yang menjadi harapan, kemudian informasi ataupun ilmu-ilmu bisa kita terapkan di daerah. Begitu Pak Ide. Mungkin terakhir satu kata atau satu pesan buat yang melihat talk show kita ini, pemirsa, kalau mau ke Muaro Jambi mungkin ada apa yang mau disampaikan oleh Pak Bupati? Mungkin juga investor ada yang melihat apa yang mau disampaikan? Pertama, Muaro Jambi mempunyai sumber daya alam yang menarik. Kita Muaro Jambi mempunyai visi. Visinya berbakti untuk Muaro Jambi maju, unggul di bidang pertanian, industri dan pariwisata. Kita kunci di 3 itu karena itu merupakan keunggulan kita. Kita berharap investasi masuk, kita berharap ada korelasi antara usaha-usaha kecil dengan usaha-usaha besar, kemudian juga ada usaha-usaha pemasaran yang bisa membantu seluruh masyarakat Muaro Jambi. Kami berharap dengan talk show ini untuk dapat berkunjung kepada kita, ke tempat kita, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya Pak Bupati. Sukses selalu buat pemerintah daerah Muaro Jambi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita, talk show kita bersama Bupati Muaro Jambi, Bapak Bambang Bayuseno di Apkasi Talk. Terima kasih.